Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kohma Sabila, saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan membawakan ceramah yang bertema tentang mencintai kehidupan dunia melebihi akhirat. Yang ada di Quran surat Ibrahim ayat 2 sampai 3 yang memiliki arti Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan bumi. Celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang-orang yang lebih menyukai jalan kehidupan dunia daripada kehidupan di akhirat, dan juga yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang jauh. Berikut juga surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, serta harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih mencintai pada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dari Allah. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Setiap muslim percaya tujuan penciptaan dirinya dan keberadaan dirinya tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak sedikit dan pada akhirnya yang melupakan hal-hal tersebut sehingga terjerumus dalam kecintaan yang amat sangat untuk nikmat di dunia. Seorang mualaf dan pengarang buku Islamik yang juga seniman grafik yang berfokus pada tema-tema konversi ke Islam, Teresa Corbin mengatakan, tidak masalah dalam mencintai dunia. Bagaimanapun, itu adalah sarana kita untuk menopang hidup dan melanjutkan ibadah. Itu juga berkat bagi kita dan sarana bagi kita untuk bersyukur pada Sang Pencipta. Masalah datang ketika kita membuat dunia menjadi tujuan dan bukan untuk tujuan akhir. Tujuan kita bukanlah menjadi sekaya atau sekuat atau senyaman mungkin dalam hidup ini. Hidup ini hanyalah sarana menuju akhirat, di mana apa yang telah kita lakukan di dunia akan menentukan posisi di hadapan Allah. Posisi kita di hadapan Allah nanti. Allah juga sebenarnya sudah tahu kita akan melakukan kesalahan apa, rencana apa yang kita jalankan di dalam dunia ini. Dan Allah berfirman di Quran surah Al-A'la yang artinya, sesungguhnya kalian wahai manusia mementingkan perhiasan dunia atas kenikmatan akhirat. Ketika kita mulai mengejar dunia alih-alih menggunakan sebagai alat untuk tujuan kita yang sebenarnya ridho pada Allah, saat itulah prioritas kita bercampur aduk dan kita mulai menderita penyakit spiritual yang sangat serius. Nabi Muhammad SAW pernah berdiri di depan para sahabat dan berkata, bukan kemiskinan yang aku takuti untukmu, tapi apa yang aku takuti untukmu adalah dunia yang akan dihadirkan untukmu, seperti yang telah disajikan untuk mereka yang sebelum kamu. Lalu kau akan bersaing untuk itu, dan itu akan terjadi, menghancurkanmu, sama seperti itu menghancurkan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagaimana penyakit fisik menghancurkan tubuh, penyakit spiritual menghancurkan jiwa. Ketika kita menempatkan cinta dunia ini atas Allah, penyakit kita seperti keserakahan, kesombongan, tidak tahu berterima kasih, cemburu, dan kesia-siaan, semuanya mulai mengambil alih hati kita dan menghancurkan hidup kita. Hal ini bisa dikiaskan dengan kondisi anak-anak yang saat itu memiliki cinta alami kepada Allah dan mudah untuk memelihara cintanya kepada Allah dan cinta yang ada di dalam diri mereka. Namun, begitu mereka cukup dewasa dan untuk memproses rangsangan visualnya dan menyuarakan keinginan mereka, apapun yang ingin mereka lakukan, apapun yang mereka inginkan dan mereka butuhkan, meyakinkan mereka bahwa mereka membutuhkan mainan, pakaian atau makanan ataupun makan ringan yang terhebat di pasaran. Muslim seharusnya mengingat dunia bukanlah tujuan akhir. Begitu juga sebagai orang dewasa, kita masih terjebak dalam perangkap-perangkap yang sama seperti kita lakukan dengan anak-anak. Apa itu? Iklannya mungkin lebih canggih dan teman-teman kita mungkin memiliki mainan lebih besar dan lebih hebat yang menggoda iman kita untuk bersaing. Tetapi semuanya akan sama dan akan disamaratakan. Demikianlah pula obat untuk penyakit ini. Karena terlalu mencintai dunia adalah sama. Ketika kita menginginkan mainan terbaru dan terhebat dan menjadi terobsesi dengannya dan merasa seperti kita tidak dapat hidup tanpanya.
kita dapat mencari mereka yang memiliki lemah ekonominya dari kita. Nabi SAW pernah bersabda, lihatlah orang-orang yang berada pada tingkat keuangan yang lebih rendah. Jangan melihat mereka berdiri pada tingkat yang lebih tinggi dari Anda. Karena ini akan membuat nikmat yang dianugerahkan kepada Anda oleh Allah tidak berada di mata Anda. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita merasakan dorongan untuk bersaing dengan orang lain dalam kekayaan materi atau harta benda yang diberikan oleh Allah kepada kita yang memang tidak ada apa-apanya, gantikan persaingan itu dengan persaingan dalam perbuatan baik dan mendapatkan ilmu agama. Hanya hal-hal ini yang akan membangun rumah mewah dan taman kita menuju akhirat. Ketika Nabi SAW ditanya apakah ayat dalam Al-Quran yang memiliki Quran surah Al-Mu'minun ayat 60 yang memiliki arti, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut atau karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka atau kembali kepada Allah. Kuncinya adalah memahami Allah tidak menyangka dorongan kita. Dia mendorong kita ke sesuatu yang lebih baik. Ingatkan diri kita bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini bisa dilakukan untuk cintanya kepada Allah, untuk beribadahnya kepada Allah. Mencintai dunia itu memang sangat fasik untuk orang-orang yang fasik. Maka dari itu, mencintailah Allah dengan cara beribadah kepadanya dan berdoa apapun memintanya kepadanya dengan memiliki niat yang benar. Allah pernah berfirman di Quran surah Al-An'am ayat 162, yang memiliki arti katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Mungkin sekian, terima kasih ceramah untuk pada saat ini. Pada Allah saya mohon ampun, bila ada kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.